Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Aini Azizah kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu hukum pokok hidrostatik, yang berbunyi yaitu semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu sebuah pipa U yang diisi dengan alkohol dan air dalam keadaan yang stabil, tampak seperti ada gambar yang ini ya. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan massa jenis alkohol yaitu 800 kg meter kubik, tentukanlah perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Jadi yang ditanyakan yaitu delta H atau perbedaan ketinggian antara air dan alkohol. Ini yang diketahui adalah ada yang pertama ada rho atau massa jenis dari alkohol. Yang diketahui pertama yaitu ada massa jenis alkohol, rho alkohol. Jadi rho alkoholnya yaitu 800 kg per meter kubik. Kemudian ada massa jenis dari air yaitu 1000. Lalu ada ketinggian dari alkoholnya sendiri. Ini alkohol, ini adalah air ya. Ketinggian dari alkoholnya sendiri adalah 20 cm. Ketinggian atau H alkohol yaitu 20 cm. Di sini untuk ketinggian airnya belum diketahui. Lalu yang ditanyakan yaitu perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Ditanyakan yaitu delta H-nya berapa. Untuk pertama-tama ya, untuk mencari delta H, kita harus mencari ketinggian airnya dulu. Dengan rumus tekanan hidrostatik, yaitu tekanan hidrostatik pada alkohol sama dengan tekanan hidrostatik pada air. Ini yaitu bila dijabarkan lagi yaitu rho alkohol dikali gravitasi dikali ketinggian alkohol sama dengan rho air dikali gravitasi dikali ketinggian air. Untuk gravitasinya sama, kita boleh coret. Kita masukkan rho alkoholnya yaitu 800 dikali ketinggian dari alkoholnya yaitu 20 cm sama dengan rho air atau massa jenis airnya yaitu 1000 dikali ketinggian airnya yang dicari. Lalu menjadi ini dikalikan jadinya 1600. Mohon maaf, ini jadinya 16.000. Lalu ini jadinya 1000 kali H air. Lalu untuk mencari ini jadinya yaitu kita untuk 1000-nya kita pindah ke sini jadinya 16.000 dibagi 1000 sama dengan H air. 16.000 dibagi 1000 kita bisa coret menjadi 16 cm sama dengan ketinggian air. Jadi untuk ketinggian airnya yaitu 16 cm.
Lalu kita akan mencari delta H atau perbedaan ketinggian antara alkohol dan air. Untuk perbedaan yaitu kita kurangi saja. Delta H sama dengan ketinggian dari alkohol, kita kurangi ketinggian dari air, sama dengan ketinggian alkohol kan 20 cm. 20 cm dikurangi dari ketinggian air tadi, yaitu 16 cm. Jadinya 4 cm. Jadi perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air yaitu 4 cm. Oke, selanjutnya kita menuju hukum yang berikutnya, yaitu hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal sendiri yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita lanjut untuk bentuk soalnya, yaitu sebuah dongkrak hidrolik, ini dongkraknya, untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil, jari-jari ini pada pipa kecil adalah 2 cm. Lalu jari-jari pada pipa besar ini, jari-jari ini adalah 18 cm. Kita tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Oke, maka dari itu yang massa yang kita ketahui yaitu 81 kg. Jadi massa yang diketahui yaitu 81 kg. Untuk yang pertama yaitu massanya 81 kg. Di sini kan yang tertera W, berarti kita harus mencari W-nya dulu. Untuk W itu kan rumusnya sama dengan massa dikali gravitasi. Untuk massanya kita sudah mengetahui yaitu 81 kg. Untuk gaya gravitasi yang digunakan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadinya ini yaitu massanya 81 kg dikalikan dengan 10, yaitu menjadi 810 Newton. Lalu untuk selanjutnya yang diketahui yaitu jari-jari. Di sini kan diketahui penampangnya yaitu ini adalah penampang pipa kecil. Jadi kita tulis maka jari-jari R kecil sama dengan itu 2 cm. Lalu untuk penampang yang besar atau jari-jari yang besar yaitu R besar yaitu 18 cm. Pertanyaannya yaitu ini adalah beban. Ini kita bisa ibaratkan menjadi F besar. Lalu pertanyaannya yaitu gaya yang minimum untuk mengangkat beban ini atau gaya yang ada di sini, yaitu kita bisa menjadi FK. Jadi ditanya yaitu FK sama dengan untuk rumusnya yaitu F besar kita bagi dengan penampang besar, lalu F kecil kita bagi dengan penampang, yaitu FB per penampang B sama dengan FK per penampang K. Untuk FB di sini yaitu ini kita ibaratkan sebagai FB. Lalu ini kita bisa jabarkan lagi menjadi 810 per, ini kita ibaratkan seperti lingkaran. Jadi luas lingkaran yaitu pi R kuadrat B untuk yang besar sama dengan FK yang kita cari per pi
R kuadrat untuk yang kecil. Lalu ini menjadi, ini kita bisa coret karena sama, lalu menjadi 810 per 18 cm kuadrat sama dengan FK yang dicari per 2 cm kuadrat. Ini kita bisa coret, ini dikalikan dengan ini dengan ini, lalu menjadi FK sama dengan, ini kita jadikan satu saja, maaf ini seperti ini, jadinya 2 per 18 kuadrat dikali 810. Ini kita bisa sederhanakan menjadi FK sama dengan 1 per 9 kuadrat kali 810 dengan 1 per 81 kali 810. Ini kita coret, hasilnya jadi 10 Newton. Jadi besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg adalah 10 Newton. Oke, kita ke pembahasan soal selanjutnya. Sebelum pembahasan soal mengenai hukum Archimedes, sebelum itu kita harus mengetahui dulu bunyi hukum Archimedes. Hukum bunyi Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ini dia soalnya ya. Soalnya yaitu sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Jadi untuk benda terapung sendiri memiliki syarat-syarat benda terapung, yaitu gaya ke atas atau F A sama dengan W. Ini dia. Lalu di sini yang kita ketahui adalah diketahui yaitu rho cairan atau massa jenis cairan. Massa jenis cairannya yaitu 0,75 gram per cm kubik. Lalu ada volume benda yang tercelup, volume benda yang tercelup air yaitu volume 0,8 volumenya. Lalu ada volume benda keseluruhan, kita bisa anggap ya, ini V ya, V. Lalu ada itu, kemudian yang ditanyakan yaitu tentukan massa jenis benda tersebut. Jadi kita mencari massa jenis benda ini, benda keseluruhan. Ditanya yaitu rho benda. Untuk menjawabnya kita menggunakan cara ini, yaitu FA sama dengan W. Untuk F sendiri kita bisa jabarkan yaitu rho cairan dikali volume cairan lalu dikali gaya gravitasi sama dengan, untuk W sendiri sama seperti itu, yaitu rho benda kali volume benda kali gaya gravitasi. Untuk gaya gravitasinya sama, kita bisa coret. Lalu ini bisa jadinya
massa jenis cairan kali volume kali massa jenis benda kali volume benda. Ini jadinya untuk massa jenis ini ya. Jadinya seperti ini untuk massa jenis cairan yaitu 0,75 dikalikan volume benda cairnya, yaitu volume benda yang tercelupnya yaitu 0,8 sama dengan massa jenis bendanya yang kita cari kali volume benda yaitu F. Ini kita bisa kalikan yaitu menjadi 0,6. Ini gini. Ini bisa dicoret dulu sama karena sama. Lalu kita bisa menjadi ini dikalikan jadinya 0,6 gram per centimeter kubik. Jadi massa jenis bendanya yaitu 0,6 gram centimeter kubik.